Dokter Puja, apa kabar Swastiastu? Selamat malam Dokter Fani, selamat malam. Iya, selamat malam. Senang sekali bisa bergabung, Dokter Puja. Apa kabar? Baik sekali, terima kasih Dokter Fani. Oke, jadi untuk sobat sehat saya perkenalkan sekali lagi Dokter Puja yang akrab kita sapa ini. Nama lengkap beliau adalah Dokter Nigusti Made. Gusti Ayu Made Sri Pujarini. Jadi untuk saat ini menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan. Ya luar biasa nih, masih muda udah jadi direktur. Pasti ada banyak terobosan dan banyak hal-hal yang baru dikasih ibu setelah saya udah lama banget ini pernah dikasih ibu 5 tahunan loh ya. Sebelum 6 tahun ya, praktek mandiri. 6 tahun. Iya 6 tahun ya. Gimana nih? Mungkin sebelum kita ngomongin soal pandemi gitu ya, saya mau tanya-tanya tentang apa sih yang ada di Kasih Ibu sekarang, fasilitas apa yang ada, mungkin bisa di-sharing sama sobat sehat yang sekarang ini lagi nonton, banyak banget nih udah. Silakan dok. Iya, terima kasih Dokter Fani. Jadi untuk Kasih Ibu sendiri, mungkin beberapa rekan-rekan sahabat sadar sehat untuk diketahui, pemilik Kasih Ibu itu satu orang, pemilik tunggal, ya Dokter Suanda Dwarka. Jadi beliau mengembangkan rumah sakit ini menjadi 4 rumah sakit. Itu dimulai dari Kasih Ibu Denpasar yang sudah berdiri 33 tahun, Dokter Fani. Iya, tahu sejarahnya luar biasa. Ya, beliau kan berasal dari Kerambitan. Jadi memang beliau awal mula Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan berdiri ini dari cita-cita beliau sendiri bahwa ingin menyediakan rumah sakit dengan fasilitas lengkap yang ada di daerah Tabanan. Jadi resminya Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan ini berdiri diresmikan 25 Februari 2013. Jadi sudah 7 tahun kami hadir di wilayah Kabupaten Tabanan. Untuk fasilitas ini, memang tujuan pemilik itu menyediakan fasilitas yang lengkap. Jadi dari sarana penunjang kami, ya kami memiliki MRI, ya merek Hitachi 0,4 Tesla, kemudian CT scan 16 slide, dan penunjang yang lainnya kita juga ada ESWL Dokter Fani. ESWL. Jadi ESWL untuk urologi operasi kencing batu. Rumah sakit swasta. Jadi kita ada ESWL, itu pun bisa menghandle pasien BPJS juga. Jadi sudah kita sangat membantu berarti ya untuk yang punya kencing batu itu bisa tidak hanya ditangani di Rumah Sakit Tabanan berarti ya, bisa dibawa ke Rumah Sakit Kasih Ibu berarti ya. Juga. Kemudian fasilitas kamar operasi, kita ada 3 kamar operasi Dokter Fani. Ya, 2 kamar operasi kami itu dilengkapi dengan siam. Jadi tindakan-tindakan besar seperti bedah saraf dan ortopedi kita bisa layani di sini. Ya. Kemudian untuk poliklinik? Untuk poliklinik fasilitas yang advance. Untuk poli jantung itu kita punya treadmill dan echo Dokter Fani. Jadi itu juga bisa untuk pasien BPJS, tidak perlu khawatir fasilitas kami. Kemudian untuk THT kita ada audiometri. Itu juga bisa audiometri juga ada ya. Ya, itu kita bisa cover juga dengan BPJS. Itu sih yang by the way teman-teman, audiometri itu adalah pemeriksaan untuk menilai fungsi dengar ya. Jadi untuk mengetahui apakah itu karena tuli konduktif atau tuli sensorik. Jadi nanti beda penanganan kalau kita sudah tahu penyebabnya apa. Jadi lebih cepat diketahui, lebih cepat bisa diobati ya dok ya. Iya. Apalagi nih yang ada yang mungkin yang belum disampaikan? Kalau poli internal penyakit dalam itu tentunya ada pagi ya dok ya, siang, malam, sore juga saya kalau ada ya. Kalau untuk yang paling banyak dicari, kita yang besar itu penyakit dalam, anak, umum, obgyn itu praktek setiap hari kita ada Dokter Fani. Ada yang pagi, siang, dan malam. Jadi mencakup semua lini waktu. Jadi tidak ada kebutuhan malam hari tidak ada masalah.
nggak perlu cuti kalau mau ke rumah sakit ya. Kita Sabtu juga Kan buka. gitu, harus minta libur dulu sama bos. Oh ya, Sabtu juga buka. Oke, ya. Jadi seperti rumah sakit negeri ya, Sabtu juga buka juga. Iya. Oh gitu. Oke, siap-siap. Kalau di luar BPJS ada asuransi swasta juga yang kerjasama dengan rumah sakit kasih ibu. Iya. Kalau untuk asuransi kita totalnya ada 110 Dokter Fani. Jadi sangat besar 110, jumlah. dokter. 110 asuransi yang kerjasama. Jadi dari Admedika Alliance, Angkasa Pura, dan segala macam itu kita ada 39 macam Admedika yang kerjasama. Jadi semua bisa kita cover di sini. Ya. Kalau BPJS Tenaga Alexa, InHealth, Indonesia juga kita ada, Simaskap, Telkom. Iya. Sampai banyak banget ya. Global Assistant untuk pasien asing. Jadi memang kita kan juga untuk pasien asing. Tapi di masa pandemi ini kita ketahui belum ada buka di luar, jadi ya. Kecuali mungkin emang udah tinggal di sini udah lama ya dok ya. Karena kan ada juga di daerah Tabanan yang mereka udah tinggal lama di villa udah tahun-tahunan gitu ya dok ya. Iya. Ngomongin soal pandemi nih dok, tadi kan dokter sebut pandemi. Tentu kita udah 5 bulan kan kasus terkonfirmasi ada di Bali, kasus COVID itu tentu ada banyak perubahan yang dilakukan baik itu soal alur, kemudian juga pemilahan pasien, mana yang curiga ke arah COVID atau ini, kemudian juga tenaga kesehatan, disinfektan segala macam. Apa aja sih yang dilakukan perubahannya oleh Rumah Sakit Kasih Ibu untuk menjaga keamanan dan keselamatan pasien? Oke, terima kasih Dokter Fani. Jadi memang seperti yang disampaikan, kalau sering dengar berita, Prof. Wiku, juru bicara untuk COVID, ya, beliau mengatakan jangan tanya kapan COVID ini selesai, karena pemerintah pun tidak tahu kapan akan selesai. Jadi yang harus berubah adalah pola perilaku masyarakat itu sendiri. Nah, begitu juga dengan rumah sakit, saya yakini tidak hanya Kasih Ibu, seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia pasti juga menerapkan protokol kesehatan, ya. Jadi pertama memang yang dulunya kita tidak menyediakan wastafel cuci tangan di area depan pintu masuk, kita sudah sediakan dokter. Kemudian ada namanya post screening. Jadi post screening itu kita tetap tempatkan petugas di sana. Jadi setiap pengunjung yang masuk ke area rumah sakit, baik itu karyawan rumah sakit sendiri, akan dicek suhu sebelum aktiviti. Dan ditanya, keperluannya mau kemana. Karena kita terapkan kebijakan untuk dikasih Ibu Tabanan sendiri dan secara grup, bahwa untuk pengunjung poli rawat jalan, itu hanya boleh ditemani maksimal 1 orang. Jadi tidak seperti dulu Dokter Fani, yang sakit 1, tapi yang antarnya 4 orang, bisa sampai 5 orang. Jadi itu kita sudah lakukan barrier. Itu saya alami. Biasanya kalau orang imunisasi yang nganter ibunya, bapaknya, neneknya, kemudian ada adiknya yang lain juga, kakak-kakaknya juga ikut. Berarti sekarang udah ada Iya. Oke, ada pembatasan jumlah ya. Kalau yang rawat inap itu juga dibatasi jumlah penunggunya. Iya, di rawat inap kita batasi, kita berikan kalung penunggu pasien, jadi teridentifikasi penunggunya ya hanya 1 orang. Untuk yang ruang penunggu pasien ya. Ya, di awal-awal kita terapkan protokol kesehatan, banyak kendala memang yang kita temukan di lapangan. Jadi kita sudah tetapkan 1 orang penunggu, tapi mereka yang datang berkunjung giliran. Jadi datang ke bawah, dikasih kartunya. Tapi sekarang itu harusnya dipasangin chipnya sekalian. Tapi sekarang udah lebih ini kah dengan berjalannya waktu lebih disiplin kah? Saya lihat masyarakat kali ya harusnya. Nah, kita akan cantumkan Dokter Fani. Jadi saat rawat inap, penanggung jawab pasien siapa, yang menunggu siapa, itu kita sudah mulai data. Ya. Kalau lakukan untuk transit, itu akan lapor ke petugas kami di post screening Dokter Fani. Jadi saya gantian. Gitu. Kalau ada nggak mungkin ya, nggak mungkin 1 orang full ya, sama sekian hari rawat. Jadi kita masih. Ini yang penting untuk mencegah kerumunan ya.
Iya. Kemudian untuk pasien-pasien yang masuk ke registrasi pun kita lakukan screening, Dokter Fani. Karena ada formnya tersendiri, otomatis mereka akan ditanya apa ada keluhan ISPA, karena itu kan yang lebih dominan untuk COVID. Kemudian apa ada riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi atau riwayat perjalanan. Jadi nanti nggak perlu khawatir untuk rekan-rekan yang sadar sehat atau teman-teman yang datang ke rumah sakit, karena kita benar-benar pastikan kalau ada gejala ISPA, itu pasien tidak akan lolos sampai ke poli dokter spesialis, akan dijaring di UGD. UGD kami pun ada dua, Dokter Fani. UGD untuk pasien non-ISPA dan UGD untuk ISPA. Jadi tidak perlu khawatir untuk teman-teman, saya datang ke rumah sakit, nanti saya campur ya sama pasien yang terindikasi atau suspek ke sana. Enggak, karena kita bedakan. Begitu dia ISPA, kita bedakan. Untuk pemeriksaan ronsen dan lab segala macam pun dikerjakan di tempat. Jadi pasien tidak mobile, tidak ikut pemeriksaan. Kalau ronsen, karena kita juga punya fasilitas X-ray-nya mobile, Dokter Fani. Jadi X-ray-nya bisa kita bawa. Iya, jadi tidak ada masalah. Dimanapun pasien bisa kita kerjakan tanpa campur, harus masuk ke ruang radiologi biasa. Gitu. Nah, maaf Dok Puja, kalau untuk pembatasan ruang UGD rumah sakit itu maksudnya dibatasi oleh sekat tirai kah atau memang dia berbeda layanannya? Berbeda, ruangannya berbeda, Dokter Fani. Ruangan. Iya. Jadi sirkulasi udaranya lebih berbeda juga. Kita sebenarnya dulu ada dua, UGD internasional dan UGD lokal. Cuman untuk di masa pandemi, internasional kan menurun, bahkan ya hampir kunjungannya kecil. Jadi itu kita ubah menjadi UGD. Oke, disulap ya supaya adaptasi ya, menyesuaikan dengan yang kebutuhan sekarang. Nah, kalau untuk tadi selain untuk mengecilkan kerumunan, selain kita mendata dan kunjung pasien itu dibatasi, kalau untuk kedatangan pasien mau rawat jalan poliklinik, nah itu ada aturan sistemnya kah? Mungkin bisa cari nomor antrean dari lewat telepon atau bagaimana? Janjian dulu mungkin, maksudnya. Iya, itu memang untuk sistem kami di rawat jalan, yang memang banyak ada permasalahan, masukan yang datang, susahnya menelpon ke rumah sakit, kemudian sistem antrean yang mungkin mereka bisa sampaikan ketidakpastian. Jadi kita sudah lakukan banyak perubahan, Dokter. Untuk pasien-pasien yang sudah pasti akan datang ke rumah sakit, mereka bisa reservasi 3 hari sebelum jadwal kontrol. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa tanggal sekian saya pasti akan bertemu dengan dokter. Itu kita sudah mulai terapkan sistem. Ya walaupun memang ada kendala kecil atau apa, tapi bisa kita hadapi dengan baik di lapangan. Kita banyak berubah karena awalnya kasih ibu memang sorotannya terutama untuk pendaftaran pasien rawat jalan. Ya itu memang kita banyak mendapatkan masukan, tapi sudah kita lakukan upaya-upaya perbaikan. Salah satunya adalah untuk substansi. Nah, cuman untuk telepon, memang aktivitas telepon yang masuk ke rumah sakit itu sangat tinggi, Dokter Fani. Ya, jadi mungkin kalau memang terkendala, kita ada layanan, nanti akan kita sounding layanan untuk pasien bisa reservasi via phone. Ya, itu masih sedang proses ke depannya untuk digital. Registrasi itu masih kita lakukan. Iya. Maksudnya kayak dari web gitu ya, Dok ya? Iya, tapi belum bisa kita masih proses, Dokter Fani. Mungkin kalau sudah ini kan kita akan sounding. Iya, nanti bisa diupdate di mana, Dok, informasinya? Sosial media berarti ya? Iya, di web. Akun di Instagramnya. Kasih ibu juga. Akun kasih ibu hospital juga bisa. Oke, siap-siap. Kalau untuk pemilihan pasien tadi sudah, nah kemudian bagaimana memastikan tenaga kesehatan yang merawat itu juga aman, Dok? Oke. Takutnya kan nanti ketularan dari, padahal sebenarnya enggak sih ya, kita juga udah punya protokol. Nah supaya masyarakat jadi tahu dan merasa lebih secure untuk datang. Mungkin ini dokter bisa ceritakan. Iya. Jadi memang mungkin masyarakat yang tidak masyarakat ketahui di awal itu kita susah sekali untuk mendapatkan APD, Dokter Fani. Baik dari masker dan masker N95 itu di awal masa pandemi. Jadi memang
Apalagi kesulitan baju yang kita yang hadapi. full Iya, cover itu baju harganya takma. dari 150.000 melonjak jadi 1,5 juta, teman saya residen bilang beli. Wow. Tapi sekarang gimana nih dok? Kalau sekarang supply dan stok alhamdulillah syukur jadi bisa sudah terpenuhi, tidak langka lagi, cuma memang harga masih memang kita dapati beberapa item masih cukup tinggi. Nah, karena sekarang barangnya sudah tidak langka dan memang kasih ibu juga berkomitmen untuk melindungi tenaga kesehatannya, itu memang kita sampaikan bahwa kita anggap semua orang yang datang ke rumah sakit itu potensial membawa virus tersebut. Jadi mereka semua sudah dilengkapi dengan APD. Untuk area publik itu kita batasi dengan akrilik. Jadi petugas tidak berpapasan langsung dengan pasien. Nah, untuk nakesnya sendiri memang APD level 2 plus Dr. Fani yang kita terapkan. Karena saya minta semua nakes dilengkapi dengan masker N95, bukan masker bedah. Oke. Jadi mereka menurut dari Dinas Kesehatan Kabupaten pun kalau dengan tenaga kesehatan APD lengkap masker N95 itu dianggap kontaknya tidak erat. In case pun ada kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif, kita tidak perlu sampai harus merumahkan karyawan yang bersangkutan. Jadi tetap kita lakukan tracing, kita lakukan pemeriksaan, tidak perlu swab dokter Fani, kecuali nakes yang kontak tidak dengan APD lengkap. Jadi kita observasi keluhan, ya syukurnya sampai sekarang berjalan, tidak ada kendala. Ya, itu yang saya sangat syukuri ya. Karena memang merubah mindset nakes itu luar biasa ada soal mas saya dokter Fani. Ya ketakutan atau apa saya punya bayi, ya saya tinggal di rumah punya orang tua itu bagaimana? Kita sudah sampaikan. Karena kan ini sudah 5 bulan berjalan ya dokter Fani ya dari pertama merebak di awal Maret. Jadi nakes kita juga sudah yang tahu, oh saya dengan APD itu terbukti melindungi dari paparan pasien terkonfirmasi positif. Karena memang beberapa case di lapangan ya kita tidak menutup ini informasi ya dokter Fani ya. Kalau saya lihat hampir tidak ada rumah sakit satu rumah sakit di Bali atau di Indonesia ya tidak memiliki pengalaman terkait pasien yang kita curigai. Pasti ada. Itu pasti ada. Kayak udah ada aja dapat pasien suspek gitu maksudnya dok ya. Pasti ada aja kita ketemu. Ini namanya juga rumah sakit ya dok ya. Kalau nggak sakit ya ngapain ke rumah sakit ya gitu nggak sih? Kalau kunjungan imunisasi biasa mungkin bisa diakali gitu ya, datang ke praktek bidan atau ke praktek dokter yang relatif sepi gitu. Tapi kalau udah ke rumah sakit pasti memang ada resiko dan kita nggak menutup kemungkinan jangan-jangan nanti kedatangan pasien yang suspek. Jadi kita juga harus pakai ini ya dok ya. Iya. Cuman untuk masyarakat dokter Fani, walaupun memang di rumah sakit ada potensial, tapi kita sudah minimalkan resiko itu. Ya, saya tahu di rumah sakit manapun memang sudah menerapkan pasti pasien itu tidak digabung dengan pasien. Ya itu etik profesi kita kan seperti itu. Pasien infeksi pasti kita akan pisahkan tempat. Silakan ruangan. Apalagi yang menular curiga pasti diisolasi ya dok ya. Iya. Jadi nggak perlu khawatir akan ketemu. Dengan pasien yang ketemu justru nakes kita yang ketemu sama pasien. Kalau yang lain nggak ketemu pasti. Iya, jadi disiplin itu harus baik dari nakes dan juga bukan hanya masyarakat tetapi juga nakes dan sistem yang di belakang yang mendukung ya dok ya. Oke, saya setuju banget. Kalau untuk disinfektan dokter, bisa sharing apa aja yang dilakukan untuk menjaga supaya alat-alat, ruangan dan udara itu jadi aman untuk nakes baik itu untuk nakes ataupun untuk pengunjung. Iya, untuk desinfektan kita kan memang informasi juga, Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan ini sudah lolos akreditasi Dr. Fani. Jadi kita predikat utama bintang 4 ya. Jadi prosedur-prosedur yang diterapkan di akreditasi kita jalankan di rumah sakit. Jadi untuk yang menghandle itu kan tim PPI. Kita ada komite PPI. Ya. Jadi perlindungan penyakit yang infeksius ya. Jadi infeksius.
Ya, untuk IPCN sendiri kita memang ada. Itu rutin yang memantau apakah sudah diterapkan prosedur desinfektan. Karena untuk dikasih ibu sendiri itu dilakukan setiap shift, dokter. Jadi tidak perlu khawatir alat tensi, alat termometer atau yang lainnya yang kita berikan ke pasien itu setiap habis dari pasien itu pasti dilakukan desinfeksi. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian untuk uji kesterilan alat, udara, itu rutin untuk di ruang tindakan kami di OKA kita lakukan swab. Dan itu kita sudah lakukan kemarin Senin. Swab udara, alat itu. Jadi memang kita benar-benar pastikan kesterilan ruangan alat yang kita gunakan untuk di pelayanan, Dokter Fani. Karena itu kan menjadi kredit tersendiri untuk rumah sakit. Bahwa tidak ada kasus reinfeksi pasca operasi, tidak ada kasus infeksi yang didapatkan di rumah sakit. Jadi itu kan kredit tersendiri untuk kami. Dan kita juga lakukan benchmarking data, Dokter Fani, untuk kasus-kasus PPI, ya kita memang bandingkan dengan rumah sakit kakak kami di Denpasar, Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar. Untuk data setiap bulan, setiap 6 bulan akan kita bandingkan. Apakah ada kejadian infeksi luka operasi, kejadian prediktif, itu semua kita nilai. Karena memang komite PMKP kami, peningkatan mutu, itu juga jalan, Dokter Fani. Jadi masing-masing unit mereka punya indikator mutunya tersendiri, apa yang ingin dicapai. Jadi untuk desinfektan, kita juga ada CASLING, ya, jadi CASLING berkoordinasi dengan keamanan lingkungan, tim cleaning service, pembersihan itu kita pantau setiap hari. Jadi tidak perlu khawatir, cairan yang digunakan pun klorin dan memang sudah sesuai dengan standar yang harus dijalankan di rumah sakit. Dan untuk alat-alat medis kita gunakan Teraling. Jadi semuanya kita ikuti prosedur dan standarnya PPI, Dokter. Oke, siap. Thank you banget, Dok, untuk sharingnya tentang adaptasi rumah sakit di masa pandemi, khususnya yang dilakukan oleh Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan. Ada lagi nggak, Dok, yang belum di-sharing? Iya. Ada apakah itu? Home clinic ya, Dok? Iya. Itu home clinic apa, Dok? Jadi untuk pasien-pasien, karena memang dalam perjalanan di masa pandemi ini banyak saya temui pasien nggak berani ke rumah sakit, Dokter Fani. Jadi kita ada layanan klinik, home care, petugas kami yang akan hadir ke rumah. Jadi kemarin cek lab di rumah kita kerjakan. Kemudian pemeriksaan dokter ke rumah pun kita jalankan. Bahkan bila pasien menginginkan menghadirkan dokter spesialisnya ke rumah itu bisa, Dokter. Saya periksa dokter spesialis ini di rumah, bikin appointment dan janji dengan kami, kita akan siapkan waktu. Dan apabila dokternya tidak bisa hadir ke rumah, itu ada telemedicine, ya, jadi bisa telemedicine juga. Ya, jadi perawat yang datang mengecek kondisi ke rumah akan bisa dikonsultasikan langsung melalui telemedicine dengan dokter spesialis. Oke, ya, jadi dari perawat nelfon. Iya, Kasih Ibu Denpasar. Ya, kalau kami baru dari 2 bulan yang lalu mulai menjalankan program. Jadi nggak usah khawatir kalau memang tidak ada yang mengantar, masih tetap takut untuk datang ke rumah sakit, kita yang akan hadir di rumah untuk melayani pasien. Jadi sampai untuk menghindari kerumunan ya, Dok, ya? Iya, bisa diatur. By the way, ini khusus untuk pasien umum tapi ya? Pasien umum dan beberapa asuransi yang meng-cover home care, Dokter Fani. Iya. Kalau untuk ada juga ya? Belum, ya untuk BPJS memang belum ada. Tapi untuk BPJS tenaga kerja itu home care di kampus. Oh gitu, ya memang sih beberapa asuransi yang besar kayak Medicare yang saya tahu juga di Amerika mereka juga udah mulai menanggung telemedicine. Jadi kayak BPJS, tapi telemedicine BPJS itu hanya menanggung di vaskes 1, Dokter. Itu perbedaannya. Iya. Kalau vaskes 2 belum sepertinya. Kalau kita masih tetap. Kalau biasanya kalau di vaskes 1 kita kan sudah biasa ada JKN Mobile ya, Dok, ya, bisa konsultasi lewat JKN Mobile. Kemudian untuk obatnya kalau pasien memang berkenan mau di
di dropping pakai ojek online bisa, atau dia drive thru tinggal ngambil obat setelah hasil konsultasi itu juga bisa gitu. Itu memang banyak sekali perubahan yang kita lakukan ya dok ya, untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan pasien di masa pandemi. Tentunya juga keselamatan nakes ya dok ya. Iya pastinya dokter Fani, karena yang rentan kan memang kami yang ada di rumah sakit. Jadi segala upaya kita lakukan untuk meminimalisir sekali resiko. Jadi ya kan kita tidak semua, kita bukan rumah sakit rujukan masanya dokter Fani. Kita adalah rumah sakit darurat, tetap tidak bisa menghindari resiko in case kalau ada yang darurat datang. Cuman kan ada orang pasien sesak datang atau kehilangan kesadaran, kita nggak tahu statusnya mereka kan dok ya. Ya, jadi pasti memang ada fasilitas untuk kamar ganti dan juga kamar mandi untuk nakes yang akan pulang pun kita juga fasilitasi dokter Fani. Jadi mereka sudah dari rumah sakit nanti keluar dari lingkungan ya memang sudah bisa, sudah aman untuk aktivitas di luar lingkungan rumah yang berisiko kontak erat ya dokter Fani. Jadi mereka mandi dulu sebelum pulang di rumah sakit. Dengan baju baru tuh. Oke. Dok, kayaknya banyak banget nih kita dapat input update tentang Rumah Sakit Kasih Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk sobat sehat yang sekarang ini lagi nonton. By the way, ini mungkin saya beri privilege untuk dokter menentukan secara random siapa yang mendapatkan voucher MBCA. Karena ini sepertinya pada terpukau semuanya untuk menyaksikan atau dengerin informasi dari kita, jadi sampai lupa nanya. Kayak pertanyaannya udah disampaikan sama dokter Fani semua. Jadi saya bingung nih, jadi ya udahlah saya serahkan saja ke dokter. 2 orang random, boleh siapa aja. Siapa ya dokter Fani ya? Mungkin yang muncul langsung di layar saya aja ya, dokter Fani ya. Boleh, monggo. Ada ini ada dokter TP, Praditya TP. Wah, ada home care juga ya. Oke, ini kita ada Budir, ada Budir. Novi Ratnalo, mama muda. Halo dokter Novi, ya. Saya bingung mau milih mana. Saya bingung mau milih mana. Sehat semua. Atau gini, saya milih satu, dokter milih satu. Oke, boleh. Dokter dulu deh. Siapa? Oke. Mungkin saya random ya. Deng. Novi Ratna kali ya. Novi Ratna. I-nya 3. Novi Ratna iya. Oke, kalau saya Barong Langon. Iya, Barong _ Langon. Ada kesan. Ntar ya, nanti Barong pakai G ya? Pakai B. Barong Langon. Iya. Sepertinya ada oke. Langonnya saya belum ketemu sih. Tapi nanti kalau saya cari, ada tahu. Udah ketemu ini Barong Langon. Nanti supaya dari IG Sadar Sehat biar ngubungin Barong Langon ya. Siap. Oke deh kalau gitu. Selamat untuk 2 partisipan yang beruntung malam hari ini mendapatkan voucher MBCA dari Kasih Ibu. Itu kayak MC apa aja. Jadi ceritain dikit MBCA ini apa dok? Ya dokter kan sebagai providernya dia lebih ngerti. Iya, jadi untuk Kasih Ibu Denpasar sebenarnya dokter Fani. Jadi kita ada di sana kan untuk medical check up-nya memang berkembang besar. Kita juga sudah ada dokter kedokteran olahraga di sana dokter Fani. Jadi makanya ada voucher MBCA di sini. Iya, sudah ada dokter Kevin. Jadi sebenarnya tujuan kita membuka Bali Sport ini sebenarnya sport medicine sebenarnya untuk dikasih Ibu Denpasar. BPSI ya, Bali Sport
BPSI ya, Bali Sport International Medicine segala macam itu. BPSI. Untuk sport center lah yang kita terapkan di Kasibu Denpasar. Jadi memang nanti akan dilihat di sana, bukan di Kasibu Tabanan nanti vouchernya Dokter Fani, di Kasibu Denpasar. Karena layanannya di adanya di situ dokternya, supaya bisa konsultasi sama dokter spesialisnya langsung ya dok ya. Jadi wah lumayan nih dapat voucher. Jadi bisa lebih menerapkan pola hidup sehat di masa pandemi ya dok ya, karena udah ada basis datanya langsung bagaimana komposisi tubuh kita ya. Oke deh, Dokter Puja, makasih banyak untuk sharingnya malam hari ini. Pasti bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadikan pertimbangan untuk datang ke rumah sakit bila memang diperlukan ya dok ya. Jadi ini yang penting, bila memang diperlukan. Jadi untuk tahu itu, kita harus konsultasi dulu sama dokter Vaskes 1 atau mungkin dokter langganan kita, apakah memang benar-benar datang dan apakah memang benar-benar opname. Dan kalau memang benar-benar diperlukan, jangan menunda supaya tidak kondisinya menjadi tambah parah ya dok ya. Iya, mungkin dokter ada mau disampaikan sebagai penutup kepada yang nonton dan juga sobat sehat. Oke, terima kasih Dokter Fani. Mungkin akhir kata saya sangat ucapkan terima kasih ya, karena saya merasa dengan apa yang Dokter Fani lakukan, jadi bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini memang patut kita untuk waspadai, tapi jangan sampai yang ditakuti secara berlebihan. Gitu. Jadi apapun itu seperti arahan pemerintah, kita tetap beraktivitas dan aman dari COVID. Jadi kan itu yang diharapkan pemerintah. Silahkan beraktivitas, lakukan perubahan pola perilaku ya sebagaimana mungkin agar terhindar dari COVID. Karena kalau ketakutan dalam waktu yang lama itu tidak bagus gitu, secara pribadi dan secara nanti nggak bisa ngapa-ngapain, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi mati kehidupan dunianya ya dok ya, flat. Oke, asispol ya kalau orang Jawa tuh bilang. Siap dok, terima kasih banyak untuk sharingnya. Ingat teman-teman, lakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Biarkan pemerintah melakukan 3T, treat, tracing, dan juga treatment. Semoga semuanya sehat. Salam sehat. Terima kasih Dokter Puja. Selamat malam. Dadah. Dadah.